Bayangin kamu udah ngabisin uang jutaan buat beli kamera, begadang buat ngedit video pakai transisi yang keren, tapi pas diupload di TikTok view-nya cuma mentok di angka 200. Dan parahnya 100 dari view itu adalah kamu sendiri yang nonton. Sakit kan? Sementara itu ada orang yang cuma modal HP doang, ngomong di depan jendela, tapi jutaan orang kayak kena hipnotis buat nonton konten mereka sampai habis. Kenapa? Karena mereka nggak jualan video, mereka jualan psikologi. Ada satu rahasia besar yang aku sebut ini master key, yang kalau kamu pakai, penonton nggak bakal bisa berhenti nontonin video kamu. Gue bakal bongkar kuncinya di video ini. Banyak banget orang yang terjebak mitos kalau video bagus itu cuma soal resolusi 4K atau color grading yang estetik. Jujur itu cuma sekitar 10% dari kesuksesan video kamu. 90% sisanya adalah soal gimana kamu mengendalikan psikologis di otak penonton kamu. Di video ini aku bakal bedah 7 teknik psikologi konten yang bikin penonton merasa harus nonton video kamu sampai habis. Bukan cuma sekedar teori aja, tapi teknik praktis yang dipakai brand dan kreator besar buat bikin kita kecanduan. Teknik psikologi konten yang pertama adalah 4 hasrat manusia. Prinsip dasar dari segala perilaku manusia adalah desire mapping. Tiap manusia punya 4 keinginan dasar yang sering disebut 4 hasrat manusia. Ini adalah akar dari apa yang diinginkan oleh semua orang. Uang, waktu, kesehatan, dan status. Secara alami, perilaku kita sebagai manusia itu dirancang buat ngambil tindakan yang bisa ngewujudin keinginan-keinginan tadi. Contohnya nih, kalau aku pengen punya uang banyak, aku bakal cari tahu apa yang harus aku lakuin biar bisa dapat uang. Karena manusia buat dapetin keinginan itu biasanya bisa lewat 2 hal. Kalau nggak ngeluarin waktu, ya mungkin ngeluarin uang. Terus apa hubungannya dengan orang yang nontonin konten kamu? Pas ada orang yang klik video kamu, mereka sebenarnya lagi melakukan yang namanya investasi. Mereka membayar pakai waktu mereka dan mereka berharap dapetin sesuatu yang berupa salah satu dari 4 hal tadi. Misalnya nih, kenapa kamu mau klik video ini dan memilih untuk menonton? Karena kamu percaya dengan meluangkan waktu kamu dan nontonin video ini mungkin bisa ngebantu kamu mendapatkan salah satu dari 4 hasrat tadi. Jujur aja, kamu nonton video ini karena kamu yakin video ini bisa ngebantu kamu buat dapetin views lebih banyak. Kalau views kamu banyak, followers kamu akan naik. Kalau followers kamu naik, kamu bakal lebih dikenal dan punya pengaruh, bisa dapat uang yang lebih banyak atau status sosial yang lebih baik. Jadi itulah alasan sebenarnya kenapa kamu nonton video ini secara sadar ataupun enggak. Jadi kamu bisa gunain prinsip desire mapping untuk membuat konten video kamu mulai dari judul, thumbnail videonya, intro, sampai isi kontennya agar video kamu terasa akan membantu audiens bisa ngedapetin salah satu dari 4 hasrat tadi. Teknik psikologi konten yang kedua adalah aha moment. Bagian ini yang sering banget bikin kreator pinter itu gagal. Namanya aha moment atau the light bulb effect. Artinya apa, Ki? Artinya semakin cepat penonton paham apa yang kamu omongin, semakin cepat juga mereka percaya sama kamu. Sebagian besar orang itu benci banget ketika ngerasa dirinya bego, dan mereka nggak bakal percaya sama orang yang omongannya sulit dimengerti. Kamu harus bikin penonton kamu itu gampang banget untuk nangkep setiap kata yang kamu ucapin. Makin gampang dipahamin, makin cepat mereka percaya. Pas orang paham sesuatu, otak mereka bakal ngelepasin zat yang bikin mereka ngerasa lebih pinter. Dan uniknya, pas mereka ngerasa lebih pinter, mereka bakal mikir kalau kamu itu pinter karena udah bikin mereka paham. Makin cepat kamu bikin penonton mikir, oh aku ngerti nih, gampang ternyata. Mereka akan betah nontonin kamu karena pengen ngerasa pinter lagi. Kalau kamu bisa bikin mereka dapat momen aha dalam video kamu, mereka bakal nyangkut terus nontonin video kamu. Caranya gimana, Ki? Gampang. Kamu bisa ngomong pakai bahasa anak SD. Jangan pakai kata-kata yang terlalu tinggi. Kalimatnya pendek-pendek aja, simple, nggak usah dibikin ribet. Kamu bisa coba pakai perbandingan. Bandingin hal baru yang baru kamu mau bahas sama hal yang mereka udah tahu. Kamu bisa pakai pemahaman relatif di sini. Kemudian kamu bisa hapus basa-basi supaya mereka bisa cepet dapetin momen ahanya. Nggak usah kebanyakan detail yang nggak penting di awal. Yang terakhir kamu bisa pakai visual. Kenapa? Karena gambar atau grafik itu bakal ngebantu otak nyerap kata-kata kamu lebih cepat. Teknik psikologi yang ketiga adalah efek cermin. Sadar ataupun enggak, kita cenderung lebih percaya sama orang yang penampilannya kayak versi masa depan yang kita inginkan. Ini namanya emulasi.
Orang bakal lebih cepat percaya kalau kamu kelihatan, kedengeran, dan bertindak kayak sosok yang mereka pengen capai. Artinya, mereka pengen niru gaya kamu biar bisa jadi kayak kamu. Ini emang pemicu bawah sadar, tapi aku udah buktiin kalau teknik ini manjur banget. Mungkin kedengerannya konyol ya, kalau penampilan visual itu penting dalam sebuah konten, tapi kenyataannya emang kayak gitu. Pas orang lihat kamu, mereka langsung ngasih penilaian instan. Aku mau nggak ya dengerin dia? Perlu nggak ya aku nonton video ini? Kalau mereka suka sama vibe kamu, cara kamu ngomong, tampilan kamu, mereka bakal lebih betah buat dengerin kamu. Penampilan visual kamu itu sinyal kalau metode atau ilmu yang kamu ajarin itu beneran berhasil buat kamu sendiri. Contohnya nih, kalau video kamu proper dan settingannya rapih, itu bisa jadi sinyal kalau kamu memang niat bikin konten dan emang beneran serius. Saran dari aku, kamu tetap jadi diri kamu sendiri, jangan acting jadi orang lain. Karena lama-lama kamu bakal capek sendiri dan kelihatan bohongnya. Coba mulai pikirin aja gimana sih gambaran visual yang dipengenin sama audiens kamu. Terus kamu coba terapin itu di konten kamu lewat baju kamu, gaya kamu bicara, sampai istilah-istilah yang kamu pakai. Ingat, fokusnya di sini bukan kamera apa yang kamu pakai atau seberapa keren editan kamu, tapi fokus ke cara pembawaan kamu di video, apakah udah sesuai dan cukup meyakinkan terhadap jenis konten yang kamu mau bikin. Nah, yang terakhir, ada satu kata paling sakti dalam psikologi. Kamu. Teknik psikologi untuk konten yang keempat adalah personalisasi. Semakin kamu bikin konten yang terasa kayak video ini khusus dibuat untuk mereka, semakin audiens kamu akan percaya kalau kamu bisa nyelesain masalah spesifik mereka. Orang udah nggak peduli lagi nih sama solusi general yang sifatnya umum, karena mereka nantinya harus mikir lagi gimana cara nerapinnya ke masalah spesifik mereka. Mereka mau solusi yang personal dan mereka tinggal pakai aja. Contohnya gini, mana yang lebih pengen kamu klik dari dua contoh video ini? Cara jualan di TikTok atau cara jualan di TikTok buat kamu yang malu tampil di depan kamera. Semakin spesifik kamu manggil target audiens kamu, semakin tinggi tingkat konversinya. Mungkin emang jumlah viewsnya akan lebih rendah sedikit, tapi yang nonton adalah orang yang bener-bener butuh kamu dan percaya sama kamu. Kamu bisa coba pakai kata kamu, milikmu, sesering mungkin dalam konten kamu buat ngebangun koneksi bawah sadar kalau video ini dibuat khusus untuk mereka. Lihat kan gimana dari tadi di video ini aku kayak langsung ngomong ke kamu. Teknik psikologi konten yang kelima adalah proof atau bukti. Penonton itu skeptis, gak gampang percaya. Di kepala mereka akan selalu ada pertanyaan, emang lo siapa? Kenapa gue harus dengerin lo? Makanya kamu butuh proof yang akan membuat audiens kamu mau nonton. Kalau kamu punya hasil sendiri, kamu bisa tunjukin direct proof kayak yang aku lakuin di video ini tadi. Di sini aku tunjukin bukti langsung gimana caraku optimasi video untuk dapetin jumlah views yang tinggi di YouTube. Tapi Ki, kalau aku masih pemula gimana? Kamu bisa pakai yang namanya indirect proof. Kamu pinjam kredibilitas orang yang udah sukses dan kamu bisa bilang kayak gini, aku udah pelajarin 50 video viral dari Eki dan ini pola yang aku temuin. Kamu nggak perlu jadi ahli buat mulai, kamu cuma perlu jadi kurator yang jujur. Dan ini bakal jadi cara yang paling cepat buat kamu dapetin trust tanpa harus bohong soal pencapaian kamu. Teknik psikologi konten yang keenam adalah familiarity. Cara kerja otak manusia itu sangat kompleks dan selalu berusaha untuk mencari yang namanya pola. Dan kita akan merasa senang pas kita ngelihat sesuatu yang kita udah kenal. Di sini otak kita akan ngelepasin hormon yang namanya dopamin atau sering dikenal dengan istilah hormon bahagia. Inilah alasannya kenapa YouTuber sering pakai muka orang terkenal di thumbnail mereka atau sekedar nyebut nama tokoh besar di judul video mereka. Tujuannya supaya otak kita bisa nemuin polanya dan kita akan merasa senang sehingga tertarik untuk klik videonya. Pas kamu ngeliat wajah yang udah kamu kenal, kamu ngerasa aman buat ngeklik. Nah, kamu bisa coba nih buat pakai logo brand besar atau tokoh yang relevan dengan niche kamu sebagai poin familiarity. Ini cara yang gampang buat ngebangun jembatan kepercayaan antara kamu yang mungkin mereka belum kenal dengan sesuatu yang udah mereka percaya selama bertahun-tahun. Teknik psikologis konten yang terakhir dan menjadi senjata rahasia yang sering banget aku pakai adalah empati. Ini adalah teknik psikologi yang paling penting dari semua teknik psikologi konten yang udah aku jelasin di video ini. Kamu bisa pakai semua trik dan teknik yang aku jelasin tadi, tapi kalau kamu nggak bener-bener peduli sama masalah penonton kamu, mereka bakal ngerasa kalau kamu cuma ngomong doang. Psikologi itu bukan alat untuk manipulasi, tapi alat untuk membangun hubungan antara kamu dengan audiens kamu. Gampangnya, empati sama dengan koneksi. Dan kreator hebat itu bukan cuma orang yang paling pinter storytelling.
bukan orang yang paling jago ngedit video, tapi orang yang paling paham gimana rasanya jadi penontonnya. Dan inilah yang bakal ngebedain antara konten kreator yang cuma viral bentar aja karena mungkin beruntung, sama konten kreator yang bener-bener punya audiens yang setia, yang selalu nungguin video mereka karena relate dengan video-videonya. Pas kamu mau bikin konten, kamu bisa coba tanyain ke diri kamu sendiri, kalau aku lagi capek dan stres, aku bakal dapet manfaat apa? Kalau jawabannya iya, itu baru videonya layak di-upload. Coba kita rangkum apa yang udah aku bahas di video ini biar kamu nggak cuma dengerin aja tapi bisa langsung praktek. Ada 6 teknik psikologi konten yang bisa kamu pakai. 1. Desire mapping. Hubungkan konten kamu ke keinginan-keinginan dasar manusia. Uang, waktu, kesehatan, dan status sosial. Biar orang mau investasi buat nonton video kamu. Kedua, ada aha moment. Bikin penjelasan yang super simple biar penonton cepet dapet momen ahanya dan nganggep kamu memang pinter. 3. Efek cermin. Tampilin vibe dan penampilan yang bikin audiens kamu ngerasa kalau kamu adalah sosok masa depan yang mereka impikan. 4. Personalisasi. Fokus ke masalah spesifik target audiens kamu dan pakai kata kamu biar kontennya terasa lebih personal. 5. Proof atau bukti. Kasih tunjuk langsung bukti keberhasilan kamu atau kesuksesan orang lain di awal video kamu untuk ngebangun kredibilitas secara instan. 6. Familiaritas. Pakai wajah atau konsep yang mungkin udah dikenal oleh audiens kamu biar otak mereka lebih gampang percaya sama kamu. 7. Empati. Tunjukin kalau kamu beneran paham masalah mereka atau rasa sakit yang mereka alamin biar penonton merasa divalidasi dan ngerasa kalau kamu ada di pihak mereka. Ingat janji aku di awal soal master key? Kuncinya buat kamu adalah untuk membangun trust lewat kejelasan. Bukan yang bikin audiens kamu makin bingung pas lihat konten kamu. Konten yang bagus bukan konten yang bikin orang kagum sama kamu, tapi konten yang bikin orang kagum sama diri mereka sendiri. Karena mereka jadi paham sesuatu hal yang baru. Coba aku pengen denger deh pendapat kamu. Dari 7 teknik psikologi konten yang tadi, mana yang menurut kamu paling ngena buat konten kamu sekarang? Atau mungkin ada teknik yang selama ini udah kamu praktekin di video kamu? Coba tulis langsung di kolom komentar. Ingat ya, algoritma itu cuma robot, tapi penonton kamu itu manusia. Semakin kamu pahami manusianya, maka kamu akan menguasain algoritmanya juga. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini supaya bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, karena aku bakal share video-video menarik lainnya terkait digital marketing dan bisnis. Terima kasih sudah menonton, dan sekarang saatnya kamu buat upgrade skill digital.